Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita akan memasuki penjelasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan ada di antara manusia, man, orang yang yaqulu, dia mengatakan amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum, padahal mereka tidaklah bimu'minin, mereka tidak beriman. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah, nazalat fil munafiqin. Ayat itu turun menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, minal yahudi, dari kaum Yahudi. Wan nasu, dan lafaz an-nas jam'u insanin. Ya, kata an-nas dalam ayat itu, wa minan nasi, an-nas itu kata jamak dari kata insan. Insan jamaknya an-nas. Wa summiya bihi, dan manusia disebut insan dalam bahasa Arab, li'annahu uhida ilaih, karena sesungguhnya manusia itu uhida ilaih, telah diberikan janji. Ya, manusia itu kan punya muahadah, punya perjanjian dengan Allah. Fanasya, kemudian manusia lupa. Kebanyakan manusia lupa dengan janji Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi. Dalam ayat Allah mengingatkan, walaqad ahidna, sungguh kami telah membuat perjanjian, ila Adam, dengan Adam. Kami telah membuat perjanjian kepada Adam min qabl, dari sebelumnya, fanasiya, lalu Adam lupa. Ya, dari situlah sehingga anak keturunan Adam disebut insan. Kata jamaknya nas, mufradnya insan. Ya, bermakna nisyan. Karena apa? Dari sejak Adam dan anak keturunannya itu memiliki sifat nisyan, lupa. Makanya benar yang dikatakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-insanu mahalun nisyani wal khata. Manusia adalah tempat lupa dan keliru, gitu kan? Sesuai dengan namanya. Makanya tidak ada di antara umat manusia yang tidak punya sifat lupa. Itu makna dari an-nas. Wakila, dan dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat lidzuhurihi min qaulihim, ya, lidzuhurihi min qaulihim, karena nampaknya, ya, nampaknya
al-insan dia, nampaknya insan dari ucapan manusia, ai absortu. Ai absortu. Aku melihat. Artinya manusia itu kan bisa melihat kan ya. Manusia kan bisa melihat. Lidzuhurihi min qaulihim, karena nampaknya manusia itu dari perkataannya nampak absurdu gitu kan. Aku bisa melihat. Manusia kan bisa melihat. Tapi kemudian apa yang dilihat itu kemudian dia lupa sebelumnya. Jadi ini betapa seringnya umat manusia itu sering melihat sesuatu itu sering dilihat tapi dia lupa dengan sesuatu yang dilihat itu sendiri. Dan itulah apa yang menjadi karakteristik umat manusia adalah sifat lupa. Ya, adalah sifat lupa. Wakilah, dan ada yang dikatakan li'annahu yasta'nisu, bahwasanya manusia itu yasta'nisu bihi atau yusta'nasu bihi. Manusia itu dibuat senang. Sukanya manusia itu dibuat senang. Dari kata anisa ya'nasu, yang artinya senang. Manusia itu kan suka mencari kesenangan, gitu kan? Ya, itu dari sisi tinjauan bahasa ya. Dari sisi tinjauan bahasa, asal kata makna annas tadi. Kan Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna, dan di antara sebagian manusia annas kata jamak dari mufrad insan. Ya, disebut insan karena dia punya sifat lupa. Ya, seringnya manusia lupa dengan perjanjian Allah. Sebagaimana Allah ingatkan itu dalam surat Thaha itu, surat Thaha ayat 115, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasi, surat Thaha ayat 115. Allah mengingatkan tentang perjanjian dengan Adam. Kemudian Adam itu lupa. Yaitu ketika di surga Adam diperintahkan tinggal di surga bersama istrinya. Tinggal di surga, menikmati kenikmatan surga, semua boleh dinikmati kecuali satu pohon. Dan Adam telah sepakat dengan Allah tidak akan mendekati pohon itu. Tapi Adam lupa, gitu kan? Maka dalam riwayat disebutkan anak keturunan Adam juga lupa. Nasya Adam fanasiyat dzurriyyatuhu. Adam itu dulu lupa, maka anak keturunan Adam pun nanti juga akan lupa, ya. Jadi penamaan insan itu dari kata nisyan, nasya, artinya karena memiliki sifat lupa. Ada lagi yang berpendapat yaitu karena nampak dari ucapan manusia itu absurdu, saya bisa melihat. Tapi kemudian setelah melihat itu, kemudian apa yang dilihat itu dia lupa. Betapa seringnya manusia itu melihat sesuatu, berulang kali dilihat, tapi sesuatu yang dilihat itu dia lupakan. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya insan itu diambil dari kata anisa ya'nasu, li'annahu yusta'nasu bihi, karena manusia itu suka dibuat senang, yusta'nas bihi. Ya, makanya manusia kebanyakan itu mencari kesenangan. Ya, oleh karena itu disebut insan katanya. Ini berkaitan dengan makna secara bahasa. Kemudian selanjutnya Allah berfirman wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ada sebagian manusia yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Ai bi yaumil qiyamah. Maksudnya beriman kepada hari kiamat. Lalu Allah mengatakan qala Allah Ta'ala wa ma hum bimu'minin, akan tetapi mereka tidak beriman. Artinya ada sebagian manusia yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kenyataannya mereka tidak beriman. Imannya hanya di lisan, tapi hatinya mengingkari apa yang dikatakan dengan lisannya. Lalu bagaimana bentuk tidak imannya mereka akan dibahas dalam tafsir ayat yang ke-9 insyaallah ta'ala.